اقرأ أخيا ورتل القرآن اصدح بصوتك اسمع الأكوان. Jadi karena dia makin sering disirami oleh cahaya matahari, sementara yang daerah sini ini mulai beres, mengalami pembekuan seperti yang sekarang ini Bapak saksikan di Arab. Subhanallah kaum muslimin. Otomatis Rasulullah mengatakan bahwa di akhir zaman akan banyak terjadi penenggelaman negeri-negeri. Oke. Baru kali ini contohnya Baskom. Ibarat Allah yang kami muliakan, ini ciri kemunculan Al-Mahdi. Terus apa lagi? Terus berikut ini, Rasulullah SAW mengatakan akan wafat seorang khalifah yang memimpin Mekah dan Madinah. Kematian raja ini, khalifah ini, ada 3 orang putra mahkota yang setelahnya akan saling menjatuhkan. Kaum muslimin yang kami muliakan, untuk menjatuhkan untuk menguasai Mekah dan Madinah. Siapakah di antara mereka yang nanti benar-benar akan memimpin Mekah dan Madinah? Tidak seorang pun di antara mereka yang betul-betul menjadi pemimpin buat Mekah dan Madinah, karena Mekah dengan Madinah akan kembali jatuh ke tangan keturunan kandungku Al-Mahdi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wafatnya seorang raja penguasa Mekah Madinah. Raja Abdullah meninggal dunia di bulan Januari tahun 2015. Tanggal 23 Januari Pangeran Salman dibaiat untuk menjadi raja selanjutnya. Mari saya perlihatkan kepada Bapak Ibu. Sebelumnya ada konspirasi yang sangat serius untuk menggagalkan agar bukan Salman yang naik. Salman termasuk salah satu putra mahkota yang paling dibenci oleh keluarga kerajaan Arab Saudi. Ini perlu Bapak ketahui. Beliau paling tidak disukai, Pak, Pangeran Salman atau Raja Salman sekarang, oleh seluruh putra mahkota yang lain. Beliau tidak disukai. Kenapa? Karena beliau mempunyai prinsip yang beda dengan saudaranya. Beliau sejak dari kecil adalah anak santri, tumbuh dari keluarga yang gila ilmu, rajin berguru dengan para ulama, dan hafiz Al-Quran 30 juz. Raja Salman ini alergi dan benci dengan macam-macam maksiat. Walaupun fulusnya melimpah ruah, tapi dia sangat anti dan alergi dengan maksiat. Pernah heboh bagaimana saudara punya putra mahkota yang lain berdarah, Pak, hidungnya, karena ditampar oleh Salman, ketahuan sedang nyekek botol di depannya. Nyekek botol maksudnya ada tuak di dalamnya. Dan dia sangat menjaga sholat berjamaah 5 waktu. Sebuah prinsip dari seorang kaya pembesar putra mahkota Arab Saudi yang tidak dimiliki oleh kebanyakan saudara yang lain. Maka dunia Arab apalagi Amerika tahu persis, ini kalau Salman yang naik, banyak kepentingan Barat Amerika yang tidak tersalurkan lagi kalau Salman yang naik. Ada konspirasi kaum munafikin di Timur Tengah agar Salman gagal menjadi menjadi raja setelah Raja Abdullah. Mari, Raja Abdul Aziz bin Saud, pendiri Arab Saudi modern, mengatakan, dan ini menjadi peraturan suci di kerajaan Arab Saudi, ya, tidak boleh menjabat menjadi raja di Arab Saudi level para cucu selama putra mahkota ini masih hidup. Selama putra mahkota masih hidup, tidak boleh yang menjadi raja level cucu. Habiskan ini dulu. Kalau ini meninggal, digantikan oleh ini. Ini meninggal, digantikan oleh ini. Pas Faisal yang naik, ketika Raja Faisal naik, dia memiliki karakter yang menakutkan dan membahayakan kepentingan Barat. Di masa Raja Faisal lah Amerika diembargo 1 bulan lamanya, sehingga hampir saja mati itu negara Amerika Serikat.
Kemudian Raja Faisal, masih ada di YouTube, dalam pidatonya bersumpah akan memerdekakan dan membebaskan Masjidil Aqsa. Dianggap Pangeran Faisal atau Raja Faisal ini berbahaya. Lalu akhirnya dia mati, dibunuh oleh ponakan kandungnya sendiri yang baru pulang dari Washington. Ditembak dari jarak dekat, Pak, hanya 3 meter jaraknya, oleh ponakan kandungnya. Jeder, ya, meninggal dunia. Kemudian Pangeran Faisal digantikan oleh Pangeran Khalid. Pangeran Khalid meninggal, digantikan oleh Raja Fahad, Pangeran Fahad. Fahad kaum muslimin meninggal dunia, digantikan oleh Abdullah. Digantikan oleh Raja Abdullah. Saat Raja Abdullah naik, wahai hamba-hamba Allah, dari tahun 2005 Raja Abdullah naik, kepemimpinan Arab Saudi benar-benar menjadi perpanjangan tangan saat itu bagi kepentingan Barat. Baik, Raja Abdullah pada tahun 2008 Raja Abdullah pada tahun 2008 divonis oleh medis internasional yang khusus menangani penyakit beliau yang sudah akut, bahwa beliau dikatakan sudah dihukum mati secara medis karena organ tubuhnya yang bagian dalam seluruhnya adalah cangkokan. Kemudian bagian anggota tubuhnya seluruhnya mengidap penyakit yang tidak lagi ditemukan obatnya. Maka dengan ini medis internasional mengatakan hidup beliau sudah tergantung sepenuhnya pada obat-obatan dan alat-alat medis. Diyakini tidak lama lagi umurnya. Ini tahun 2008. Maka tahun 2008 ini Pangeran Abdullah, Raja Abdullah membaiat 3 putra mahkota untuk menjadi calon raja berikutnya secara berturut-turut. Urut-urutan ini tidak boleh dilanggar. Yang dibaiat di waktu yang bersamaan ya, Sultan sebagai raja setelah yang beliau, raja pertama. Bila Pangeran Sultan meninggal, maka langsung digantikan oleh Nayef yang kedua. Kemudian Salman yang ketiga. Lihat baik-baik, perhatikan baik-baik. Mula-mula saya menyangka ini nikaliyah. Ternyata kaum muslimin, apa yang divonis oleh dokter meleset, telak sekali melesetnya. Ini 2008 vonisnya. 2008 juga dibaiat 3 orang ini untuk siap menggantikan beliau. Ya, ternyata umurnya panjang. Tahun 2011 bulan September Pangeran Sultan meninggal dunia terlebih dahulu. Ya, kemudian 6 Juni 2012 di London menyusul Pangeran Nayef meninggal dunia. Pangeran Nayef meninggal dunia karena kanker atau kanker. Ya. Nah, yang tersisa adalah Salman. Harusnya kan Salman yang naik. Tapi ada konspirasi dari dunia Arab sendiri agar bukan Salman yang naik. Salman ini berbahaya. Salman ini adalah sosok pribadi muslim yang layak dipercaya, tetapi ini tidak menguntungkan kepentingan Amerika, apalagi Yahudi. Bapak lihat sepak terjang Salman. Baru saja dia naik menjadi raja di Arab Saudi, langsung dirobahnya, segala-galanya dirobahnya. Orang-orang dulu yang diangkat oleh Raja Abdullah menggantikan orang-orang yang sebelumnya, maka orang-orang yang sebelumnya itu diangkat, yang menggantikan ini dia pecat. Ulama-ulama yang ada di penjara bawah tanah dikeluarkan oleh beliau. Gaji para pegawai dari segala strata dan lapisan dilipat gandakan 2 kali lipat sampai 3 kali lipat. Masya Allah, Pak. Kemudian yang nggak tanggung-tanggungnya adalah para donatur-donatur yang ingin membantu ke Syria, ke Palestina, dibebaskan. Kalau sebelumnya kan ditangkap, ya, ini dibebaskan. Silakan bantu, salurkan bantuan. Bahkan kemarin ini sudah mulai ada penggalangan dana resmi difatwakan oleh Lajnah Ifta resmi kerajaan, membantu dan menggalang dana untuk saudara yang tertindas di Syria. Kaum muslimin, di bulan ketiga, Bapak lihat ketaatan Raja Salman. Semoga Allah mengistiqomahkan beliau di atas jalan yang benar. Bapak lihat